Halo guys, balik lagi bersama Bang Teo di sini. Kali ini Bang Teo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Dalam 3 bulan ke depan, si Yuan Tianchun berturut-turut menggunakan teknik deduksi pembentukan darah surga. Dia mengunjungi alam abadi ke-9, ke-7, dan ke-6, namun belum menemukan pelakunya. Akibatnya, si Yuan Tianchun dan Xingtian Tianchun datang ke alam abadi Hongmeng ke-5. Sebelum tiba di alam abadi ke-5, dua Tianchun ini memerintahkan puluhan ribu prajurit dewa untuk pergi dan melindungi keselamatan para orang-orang. Ketika si Yuan Tianchun berada di alam abadi ke-5 dan melakukan teknik deduksi darah surga, Xuan Yuanru dan kelompoknya telah tiba di ujung utara alam abadi ke-4 dan terbang di bawah pagoda. Xuan Yuanru memandang Xuan Yuan Haokong, lalu dia berkata, "Setelah aku merusak formasi larangan di sini, kita dapat memulai formasi teleportasi. Pada saat itu, kita dapat mencapai alam abadi Xingtian dalam waktu 10 bulan kemudian. Setelah tiba di alam abadi Xingtian, kita bisa berlatih dengan tenang." Xuan Yuan Linger bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kakak, apa perbedaan antara alam abadi Xingtian dan 9 alam abadi Hongmeng?" Xuan Yuanru menjelaskan, ada 2 perbedaan. Yang pertama adalah luasnya. Luasnya alam abadi Xingtian hampir mendekati 9 alam abadi Hongmeng. Selama kita bersembunyi di dalamnya, bahkan si Yuan Tianchun dan Xingtian Tianchun tidak dapat menggunakan kesadaran dewa untuk menemukan kita. Karena kesadaran dewa hanya dapat mencangkup 6 triliun mil, dan luasnya alam abadi Xingtian mencapai 30 triliun mil. Yang kedua, manusia di alam abadi Xingtian adalah keturunan dari raksasa Xingtian. Bayi yang baru lahir tingginya 30 kaki. Orang dewasa dapat mencapai 100 kaki. Dan orang tua dapat mencapai 200 kaki. Mereka memiliki darah raksasa Xingtian yang mengalir di tubuh mereka. Dan kekuatan alami mereka tidak terbatas. Selain kultivasi mereka seperti kita, ada 2 jenis kekuatan magis dalam darah mereka. Salah satunya adalah bahwa warisan kekuatan dewa Xingtian setelah diaktifkan dapat meningkatkan kekuatan seseorang 10 kali lipat. Yang kedua adalah garis keturunan Xingtian. Jika garis keturunan kekacauan diaktifkan, mereka akan menjadi sangat haus darah, dan kekuatan mereka akan meningkat 3 kali lipat berdasarkan warisan kekuatan. Kekuatan keseluruhan dari alam abadi Xingtian lebih kuat dari 9 alam abadi Hongmeng. Selain itu, aku mungkin bukan lawan dari Kaisar Abadi Xingtian, karena sistem promosi di sana berbeda dari 9 alam abadi Hongmeng. Di alam abadi Xingtian, mereka menghormati kekerasan dan kekuatan yang tak tertandingi. Itu berarti bahwa jika ayahnya adalah Kaisar Abadi, putranya belum tentu menjadi Kaisar Abadi selanjutnya. Di alam abadi Xingtian, setiap 10.000 tahun akan ada pertempuran. Siapapun yang menantang Kaisar Abadi dan menang, maka akan menggantikannya. Demikian pula, jika tantangan berakhir dengan kegagalan, maka menurut aturan tantangan, yang kalah harus dieksekusi karena berani memprovokasi keagungan Kaisar Abadi. Juga, orang-orang dari alam abadi Xingtian membenci manusia seperti kita. Menurut pendapat mereka, mereka yang berada dalam garis darah Xingtian adalah penguasa surga dan dunia. Sebelum Tanyun jatuh, dia menggunakan tubuh tirani Hongmeng untuk mengintimidasi Xingtian Supreme, lalu memberitahu keturunan Xingtian Supreme bahwa manusia setinggi 7 kaki tidak lemah dari mereka. Pada titik ini, Xuan Yuanru tidak ingin menyebut Tanyun, jadi dia mengubah topik pembicaraan dan berkata, "Baiklah, tunggu sebentar, aku akan membuka pagoda." Xuan Yuan Haokong dan yang lainnya masih ingin mendengar cerita Tanyun, tetapi melihat Xuan Yuanru tidak mengatakan apa-apa, mereka juga berhenti mengajukan pertanyaan. Tetapi mereka tahu bahwa alam abadi Xingtian adalah tanah yang penuh kekuasaan dan kekuatan. Mereka tahu bahwa jika mereka tidak dipaksa oleh keadaan, Xuan Yuanru tidak akan mau memasuki alam abadi Xingtian sama sekali. Setelah semua orang mengangguk untuk menunjukkan pemahaman mereka, Xuan Yuanru membutuhkan waktu 1 jam untuk membuka larangan dan berjalan ke dalam pagoda. Xuan Yuanru mendesak, "Paman, kalian bersembunyi. Setelah tiba di alam abadi Xingtian, aku akan segera membawa kalian untuk menemukan tempat di mana tidak ada seorang pun untuk berlatih." Xuan Yuan Haokong dan yang lainnya menjawab,
dan kemudian masuk ke dalam pagoda milik Xuan Yuanru. Setelah itu, Xuan Yuanru membuka formasi teleportasi raksasa dengan batu abadi tingkat tinggi. Sudah 10 bulan sejak Tanyun memasuki pagoda Xingtian. Pada saat ini, Tanyun yang tidak tahu bahwa Xi Yuan Tianxun dan Xingtian Tianxun memimpin puluhan ribu prajurit. Dia baru saja tiba di alam abadi Xingtian dan berada di aula. Sebelum Tanyun dan yang lainnya bisa mengamati pemandangan di sekitarnya, mereka mendengar suara teriakan. Siapa yang datang? Siapa yang memintamu untuk datang ke alam abadi Xingtian? Tanyun dan yang lainnya menoleh. Mereka melihat raksasa 100 kaki di ranah Kaisar Agung tingkat ke-10. Sudut mulut Tanyun membangkitkan senyum jahat dan menawan. Dia menggunakan mata Dewa Hongmeng dan matanya memancarkan cahaya merah yang aneh. Segera, raksasa 100 kaki itu tampak lamban. Suara Tanyun tanpa ragu terdengar. "Lupakan apa yang kamu lihat." Ketika raksasa 100 kaki menjawab, Tanyun mengendalikan tubuhnya untuk meroket hingga 100 kaki, memandang Shen Shubing dan berkata, "Aku dapat mengubah bentuk tubuhku dengan bebas. Mereka tidak dapat melihat identitasku. Kalian memasuki pagoda Lingxia terlebih dahulu. Aku akan memanggil jika ada sesuatu." Setelah semua istri memberitahu Tanyun untuk lebih berhati-hati, mereka terbang ke dalam pagoda Lingxiao. Tanyun berkata kepada semua orang, "Kalian tidak perlu khawatir tentang diriku. Dengan basis kultivasi tingkat keempat ranah Kaisar Agung, sulit bagi siapapun di alam abadi Xingtian untuk menghabisiku." Setelah dia selesai berbicara, Tanyun menoleh ke raksasa 100 kaki dan bertanya lagi, "Kaisar abadi Xingtian saat ini, apakah dari keluarga Xingtian Supreme?" Ya, pria tua raksasa itu berkata dengan jujur. "Apa kekuatan Kaisar abadi Xingtian hari ini? Siapa namanya?" Orang itu berkata dengan ekspresi datar, "Tuan Kaisar Abadi memiliki nama Chang Sun Hu. Sekarang dia adalah peringkat ke-12 ranah Kaisar Agung. Dia adalah orang yang paling kuat di sini." Mendengarkan hal itu, Tanyun berkata lagi, "Sekarang, di mana semua anggota keluarga Kaisar Abadi dan letak mentionnya?" Pria tua itu berkata dengan ekspresi membosankan. Sekarang keluarganya tidak berada di mansion. Mereka berada di kota abadi 30 miliar mil di timur. Tanyun bertanya, "Apakah semua anggota keluarganya berada di sana?" "Ya, itu benar. Ada berapa orang?" tanya Tanyun. Orang tua itu berkata dengan jujur, "Lebih dari 90 juta orang." Mendengar ini, mata Tanyun mengandung kemarahan yang kuat. "Baiklah, ini bagus sekali." Pada saat ini, Tanyun tidak sepenuhnya yakin dapat menghabisi Kaisar Abadi Xingtian. Jadi dia memutuskan untuk tidak aktif untuk sementara waktu, dan kemudian mengambil tindakan setelah kekuatannya meningkat pesat. Setelah mengambil keputusan, Tanyun berjalan di kota abadi Xingtian dengan tenang. Tidak ada satupun dari raksasa yang lewat yang meragukan identitasnya. Saat matahari terbenam, Tanyun melangkah keluar dari kota. Saat meninggalkan gerbang kota, seorang prajurit raksasa yang setinggi 100 kaki, matanya penuh kekaguman saat melihat Tanyun. Di sini yang kuat sangat dihormati. Hanya ada satu alasan, karena tidak ada yang tahu siapa yang akan menjadi Kaisar Abadi Xingtian berikutnya. Jika melihat sosok yang kuat, mereka akan mencoba mendekati untuk mendapatkan keuntungan. Anggap saja investasi. 4 jam kemudian, malam semakin gelap. Tanyun terbang di atas kota, dan di kegelapan malam, dia terbang ke sebuah lembah di utara kota abadi Changsun. Tanyun mengeluarkan pedang pembantai Dewa Hongmeng, membuka gua dengan pedang, dan setelah memasang penghalang, dia memasuki gua. Dalam satu pikiran, pagoda Lingxiao terbang keluar dari telinganya, berubah menjadi raksasa setinggi ratusan kaki, dan terbang dengan mantap ke dalam gua. Setelah Tanyun membicarakan rencananya kepada orang banyak, dia memasuki pagoda lantai 48. Dia duduk bersila, dan mulai mundur dan berlatih. Waktu berlalu, 4 bulan kemudian, di alam abadi Hongmeng pertama, wajah Xi Yuan Tianxun dan Xingtian Tianxun tampak muram. Kedua Tianxun ini belum menemukan keberadaan si pembunuh. Xingtian Tianxun berkata dengan marah, "Kita telah mencari di 9 alam abadi Hongmeng. Kamu telah menggunakan formasi darah surga untuk menyimpulkan pembunuhnya, tetapi kamu belum menemukan pembunuhnya. Orang ini luar biasa. Melalui teknik rahasia, telah menghindari pengintipanmu, atau apakah pembunuhnya melarikan diri?" Xi Yuan Tianxun mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh,
Teknik deduksi formasi darah surga diajarkan kepada Tianjun ini oleh guruku. Di seluruh dunia, tidak ada yang bisa menghindarinya. Mungkin seseorang telah melarikan diri dari 9 alam abadi Hongmeng. Setelah mengatakan ini, si Yuan Tianjun berkata dengan bingung, mungkinkah si pembunuh melarikan diri ke alam abadi Xingtian atau alam abadi si Yuan? Tidak mungkin. Xingtian Tianjun berkata dengan tegas, larangan pagoda yang mengarah ke alam abadi si Yuan dan alam abadi Xingtian diatur oleh guruku dan gurumu. Kecuali Hongmeng Supreme yang jatuh dan Patriark Rasro, tidak ada yang bisa mengangkatnya. Guruku telah melihat melalui teknik derivasi Zoutian, reinkarnasi Hongmeng Supreme disebut dengan Tanyun. Dalam kehidupan ke-10.000 kalinya, ia dilahirkan di sebuah tempat kecil bernama Kota Wangyue di alam fana. Tanyun diracun pada hari dia menikahi istrinya Liu Ruyan. Artinya, Hongmeng Supreme telah benar-benar mati. Selain itu, kepala ras roh juga telah dihabisi oleh Hongmeng Supreme dengan tangannya sendiri. Sekarang keduanya sudah mati. Tidak ada yang bisa membukanya sama sekali. Oleh karena itu, Tianjun ini yakin bahwa si pembunuh tidak akan pernah bisa melarikan diri ke alam abadi Xingtian dan alam abadi si Yuan. Seperti yang dikatakan Xingtian Tianjun, gurunya Xingtian Supreme memang telah melakukan teknik deduksi hebat Zoutian dan mengetahui bahwa Tanyun sudah mati. Tetapi dia dan gurunya tidak tahu bahwa setelah Tanyun meninggal, dia diselamatkan oleh sisa jiwa dari Hongmeng Supreme yang pertama. Si Yuan Tianjun bingung dan berkata, karena Hongmeng Supreme dan kepala ras roh sudah mati, si pembunuh pasti tidak akan dapat melarikan diri dari alam abadi Hongmeng. Tapi siapa pembunuhnya? Mengapa dia menghabisi 9 kaisar abadi? Apa tujuannya? Tianjun ini selalu merasa bahwa si pembunuh sedang membalas dendam. Setelah mendengarkan, Xingtian Tianjun menarik napas dalam-dalam dan berkata, jika Tianjun ini tidak salah menebak, itu pasti mantan bawahan Hongmeng Supreme. Si Yuan Tianjun mengangkat alisnya. Bukankah kamu mengatakan bahwa mantan bawahan Hongmeng Supreme semuanya telah musnah? Xingtian Tianjun menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Alam Dewa Hongmeng luas dan tak terbatas. Ada banyak bawahan penguasa Hongmeng Supreme yang tidak mati di masa lalu. Mereka bersembunyi. Jika kamu ingin menghabisi mereka semua, itu akan benar-benar sulit. Mendengar ini, si Yuan Tianjun bertanya, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang ini? Xingtian Tianjun berkata, saat ini kita hanya memiliki 2 pilihan. 1, kita kembali ke alam para dewa, memberitahu guru kita apa yang terjadi, dan meminta mereka untuk memutuskan. 2, kita sementara bersembunyi di alam abadi Hongmeng, dan kita akan menunggu sampai pembunuhnya muncul. Setelah mendengar ini, si Yuan Tianjun memikirkan kematian muridnya Lin Yu, dan berkata dengan keras, kita ini adalah Tianjun, akan terlalu memalukan untuk kembali tanpa hasil. Ya, kita akan tinggal di alam abadi untuk sementara waktu, berharap menemukan jejak si pembunuh. Selain itu, tidak ada cara yang lebih baik. Begitu aku memikirkan muridku yang sudah mati, aku tidak sabar untuk menemukan pelakunya. Waktu berlalu seperti anak panah. Setengah tahun kemudian, pria tua raksasa 100 kaki duduk bersila, merasakan senandung di aula, dan membuka matanya. Dia melihat seorang wanita menakjubkan yang muncul entah dari mana dari aula. Itu tidak lain adalah Xuan Yuanru. Siapa yang datang? Pria tua itu tiba-tiba berdiri dan menatap Xuan Yuanru. Xuan Yuanru menutup telinga, berubah menjadi bayangan, membawa seberkas cahaya pedang, melewati lubang di antara alis lelaki tua itu. Orang tua itu mati seketika dan jiwanya terbang. Berdebar, mayat yang tingginya 100 kaki jatuh keras di aula. Xuan Yuanru melambaikan tangan kanannya, dan bola api keluar, mengubah mayat dan darah menjadi ketiadaan. Setelah Xuan Yuanru menghancurkan mayat itu dan menghancurkan jejaknya, dia berubah menjadi seberkas cahaya, melesat keluar dari aula, dan menembak ke arah gerbang kota abadi Xingtian dengan kecepatan ekstrim. Karena kecepatannya yang sangat cepat, orang-orang di bawah ini tidak menyadarinya. Setelah Xuan Yuanru meninggalkan kota abadi Xingtian, dia terbang ke selatan selama 3 bulan, dan kemudian menyelam ke laut abadi Xingtian yang tak terbatas. Setelah dia datang ke dasar laut, dia dengan cepat membuka gua di atas batu, lalu masuk ke gua, mengeluarkan pagoda dan mulai mundur. Waktu berlalu, dan 7 tahun telah berlalu di dunia luar.
di dalam gua. Xuan Yuanru di dalam pagoda, naik dari peringkat ke-6 ranah Kaisar Agung ke peringkat 10 ranah Kaisar Agung. Xuan Yuanru yang sedang duduk bersila, membuka mulutnya dengan ringan dan mencibir. Tan Yun, dalam 8 tahun paling lama, aku tidak hanya akan dapat naik ke peringkat ke-12 ranah Kaisar Agung, tetapi juga menyentuh ranah Dewa Manusia. Kamu sebaiknya berharap kamu tidak bertemu denganku. Dengan niat membunuh tanpa akhir, Xuan Yuanru kembali mulai mundur. Waktu berlalu seperti anak panah, dan 10 tahun lagi telah berlalu di dunia luar. Di dalam pagoda, Xuan Yuanru telah dipromosikan ke tingkat ke-12 ranah Kaisar Agung, dan dia juga merasakan penghalang dari Dewa Manusia. Dia berhenti berkultivasi dan menemukan melalui kesadarannya bahwa Xuan Yuan Haokong dan Xuan Yuan Changfeng yang juga menyempurnakan mata air abadi telah melangkah ke urutan ke-11 ranah Kaisar Agung. Cuxia dan Xuan Yuan Linger sekarang berada di peringkat ke-9 ranah Kaisar Agung. Dalam sekejap mata, 10 tahun lagi telah berlalu di dunia luar. Xuan Yuan Haokong, Xuan Yuan Changfeng, Xuan Yuan Linger, dan Cuxia, mereka telah berturut-turut menyentuh penghalang ranah Dewa Manusia. Xuan Yuanru mengirim transmisi suara pada semua orang, paman dan yang lainnya. Kalian tinggal di pagoda. Aku akan membawa kalian keluar dari alam abadi Xingtian dan pergi ke penjara pemurnian abadi. Mereka berempat sangat bersemangat dan menganggukkan kepala. 1 jam kemudian, Xuan Yuanru naik ke langit. Seperti seberkas cahaya melesat secara vertikal ke langit. Dia tahu bahwa selama dia terus melesat dengan kecepatannya, dia dapat mencapai penjara pemurnian abadi selama 3 tahun. 3 tahun kemudian, Xuan Yuanru akhirnya naik ke ujung langit. Dia berdiri di langit. Angin kencang mengacak-acak rambutnya yang panjang, tetapi itu tidak bisa menghilangkan niat membunuh di matanya yang indah. Tan Yun, aku akan menunggumu di penjara pemurnian abadi. Sebelum itu, aku tidak akan pernah memadatkan kedewaanku. Penjara pemurnian abadi adalah tempat kematian dirimu. Oke guys, sampai sini dulu. Mimin mau ngucapin ya selamat tahun baru atau Happy New Year buat kalian semua. Semoga kita semua makin makin lancar ya guys ya, rezekinya, kesehatannya makin bagus. Apapun lah ya, pokoknya yang bagus-bagus di tahun ini ditambahkan, dan yang jelek-jelek di tahun kemarin kita jauhi. Oke guys, buat kalian tunggu aja episodenya. Mimin mau mulai aktif lagi ya. Kemarin kan memang libur ya, libur ambil akhir tahun. Oke, buat kalian yang mau support lewat Saweria ada di deskripsi juga guys. Sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.